Negeri 1 Kuala Pembuang yang diwakili oleh Ibu Waka, kemudian Ibu narasumber dan Bapak Ibu yang hadir di acara paparan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Senin tanggal 23 Oktober 2023 di Aula SMP Negeri 1 Kuala Pembuang. Susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Kegiatan inti, 4. Penutup. Mengawali acara yang pertama, marilah Bapak Ibu untuk membuka acara kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Kuala Pembuang yang akan diwakili oleh Ibu Waka Kurikulum. Kepada yang terhormat Ibu Mardiana SPD, disilakan. Terima kasih Bu Tati selaku pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu narasumber Bu Maulida yang nanti akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, kemudian Bapak Ibu guru juga yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir dalam kegiatan ini. Terlepas dari itu, yang telah rela juga untuk meninggalkan pembelajarannya sebentar untuk mengikuti kegiatan yang yang akan nanti disampaikan oleh Bu Maulida. Dan dalam sambutan ini saya menggantikan Bapak Kepala Sekolah karena sifatnya kan dadakan. Nah, jadi ya baru ditelepon Bu Maulida tadi. Nah, baru itu tadi sudah ketemu Bu Maulida, ketemu Bapak, nggak ngomong apa-apa, saya langsung ke ruang Pak Catur. Kami dengan Pak Catur nyusul ramah. Kemudian Bu Maulida nelpon. Nah, ini jadi mohon maaf juga ini sifatnya sangat mendadak. Nah, tapi saya ingin berusaha tadi untuk memberikan semangat kepada Bu Maulida, maka saya hadir di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sela-sela kesibukan tadi kami juga harus membuat terapi nanti untuk kegiatan selanjutnya. Nah, pada kegiatan ini nanti saya menginginkan kepada Bapak Ibu nanti supaya nanti apa yang dipaparkan atau sampaikan oleh Bu Maulida yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah, karena ini sangat penting untuk kita nanti, di mana nanti dengan adanya budaya positif ini nanti kita bisa menciptakan pembelajaran atau menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Dan mungkin juga nanti adanya kolaborasi antara kita semua, tidak mungkin satu saja yang melaksanakan tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Dan juga nanti di sini sangat penting adalah di dalam budaya positif ini nanti dapat menciptakan adanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini nanti di dalam setiap mungkin nanti menginginkan kita semua dengan adanya disiplin positif, maka nanti munculnya adalah motivasi dari dalam, yaitu motivasi internal dari dalam diri, sehingga nanti dengan timbulnya disiplin itu akan menciptakan karakter yang secara sadar diri sendiri dan juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Nah, seperti itu. Dan mungkin nanti juga di dalam sini banyak yang akan disampaikan Bu Maulida itu tentang misalnya juga keyakinan kelas, kemudian ada perilaku kontrol, kemudian juga ada budaya positif. Tentu nantinya banyak yang sampaikan nanti melalui PowerPoint. Kemudian pada sambutan ini juga saya menyemangati guru yang lain juga mengikuti jejak-jejak Bu Maulida.
kiranya nanti untuk guru-guru selanjutnya, saya yakin aja guru-guru di SMP Negeri 1 ini sangat memiliki kompetensi untuk mengikuti guru penggerak. Jadi saya menginginkan ke depannya, selaku guru juga teman, ini menginginkan bahwa nanti guru-guru di SMP Negeri 1 kalau membuang ini bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak untuk depannya. Jadi nanti kita banyak mempunyai guru-guru penggerak yang mungkin nanti secara tidak langsung kita juga nanti bisa bekerja sama bersinergi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya dan juga meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 khususnya dan umumnya di Indonesia. Seperti itu. Dan juga saya mengapresiasi kepada Bu Maulida. Bu Maulida semangatnya jangan kendor. Terus nanti ada fasenya nanti akan terlewati juga. Memang awal-awalnya memang kita kerepotan. Nah, di sini mungkin kerepotannya adalah masalah pembagian waktu karena kita sambil mengajar sambil mengerjakan tugas dan kita juga dituntut harus selesai tugas, ada deadline waktunya. Nah, itu kiranya yang dapat saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Untuk pemuda sekali lagi tetap semangat dan mudah-mudahan nanti bisa melewati ini semua dan akhirnya nanti hilang C-nya di depan jadi guru penggerak. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan nanti juga guru-guru lain mengikuti jejak Bu Maulida. Nah, itu yang kiranya dapat saya sampaikan pada kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berlangsung dengan lancar dan sukses. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Ibu Waka Kurikulum. Semoga menjadi pencerahan di pagi hari ini. Kemudian memasuki acara ketiga, yaitu kegiatan inti paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ibu Maulida SPD. Disilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kuala Pembuang atau yang mewakili, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum dan bagian kesiswaan, beserta Bapak Dewan Guru yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kuala Pembuang, di mana ini adalah merupakan pemenuhan salah satu tugas dari kegiatan saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Tak lupa pula juga, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Baiklah, untuk acara kita pada pagi hari ini, di mana saya akan menyampaikan mengenai budaya positif, di mana di sini adalah bermaksud untuk kita sama-sama belajar, sama-sama sharing
untuk mewujudkan atau menciptakan budaya positif di mana lingkungan positif di sekolah kita nanti akan menunjang pembelajaran kita menjadi aman, nyaman, menyenangkan bagi murid kita semua sehingga nanti mencapai suatu kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi murid kita. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di mana tugas kita sebagai guru itu salah satunya adalah menuntun murid-murid kita ke arah yang lebih baik agar mereka bahagia, kemudian merasa merdeka dalam belajar, kemudian lagi di mana siswa nanti akan mencapai apa yang mereka inginkan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik, pada budaya positif ini kita sambil sharing ya Bapak Ibu ya, di mana budaya positif ini di sekolah kita sudah kita terapkan tentunya. Sudah kita terapkan di sekolah kita, cuma kita sekarang ini adalah menguatkan lagi, di mana tentunya kita berhadapan dengan banyak sekali siswa di sekolah kita dengan jumlah yang lumayan besar, di mana masih ada terdapat beberapa oknum-oknum yang masih belum menerapkan sepenuhnya budaya positifnya terhadap dirinya, sehingga timbullah pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah kita. Nah, di mana budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan menghargai orang lain. Nah, itu adalah budaya positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa budaya positif itu perlu kita terapkan di sekolah? Tentunya pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Kemudian budaya positif di sekolah akan dapat menumbuhkan karakter positif yang bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga menanam moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Nah, jadi budaya positif ini begitu penting kita terapkan di sekolah kita ini, di mana yang sudah disampaikan oleh Ibu Waka Kurikulum tadi, bahwa dengan menerapkan budaya positif kita di sekolah tentunya kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, jika sudah tercipta lingkungan positif nanti, maka semua kita yang sebagai warga sekolah akan merasa nyaman, aman, apalagi siswa kita sudah merasa nyaman, aman dalam mengikuti proses pembelajaran, karena di dalam ruangannya tentunya sudah kondusif, tidak ada lagi ketua kelas yang menegur teman-temannya dengan mengeluarkan suara yang kencang sekali, tetapi masih ada teman-temannya yang tidak menurut apa yang diarahkan oleh ketua kelasnya. Nah, itulah yang kita harapkan nanti di dalam budaya positif ini, kita akan menciptakan suasana aman nyaman dalam proses pembelajaran nanti, sehingga tujuan dari pembelajaran yang kita sampaikan di kelas kita masing-masing akan tercapai, kemudian siswa merasa bahagia dengan apa yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian
teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan menggunakan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama dulu kita adalah mengenai disiplin positif. Ya, sebelum kita memasuki materi inti dari keenam poin-poin yang mendukung di dalam budaya positif tadi, baiklah kita sama-sama melakukan kegiatan dulu, di mana di sini adalah kita menggunakan kegiatan kepalang tangan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu antara teman atau sepasang antara Ibu A dan Ibu B memiliki sebuah catatan yang sangat penting di dalam kertas kecil, kemudian digenggam pada tangannya, dikepal dengan sekuat tenaga. Kemudian temannya tadi adalah berusaha untuk membuka kepalang tangan Bapak Ibu tadi dengan memberikan rayuan, memberikan hadiah, membujuk, memberikan suapan, menyuap misalnya, akan diberi sekian jika Bapak Ibu membuka tangannya. Nah, dari situ nanti kita akan merasakan apa yang terjadi. Ya, silakan Bapak Ibu coba digenggam tangannya, bahwa di genggaman Bapak Ibu itu memiliki sebuah catatan, di mana catatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bapak Ibu di sebelahnya saling ada yang mau membukanya. Jadi antara Ibu Anik misalnya ke Bu Ambar. Nah, siapa yang menggenggam dan siapa yang membuka. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga, siapa yang menggenggam, siapa yang membuka. Kemudian dari membuka tadi berusaha memberikan merayu dengan menggoda, dengan memberikan hadiah dan sebagainya, agar ibu yang satunya tadi mau membuka tangannya. Coba silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Digenggam tangannya, satu menggenggam, satu ingin membuka kepala tangannya. Ya, coba silakan. Nanti kita akan merasakan apa yang terjadi dari perlakuan kita tadi. Ya, diberikan rayuan, digoda dan sebagainya. Iya. Ya, baiklah Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa yang terjadi dari proses kita menggenggam tangan tadi, apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada keyakinan untuk mempertahankan. Ya, karena apa jadi dipertahankan? Karena merupakan sesuatu yang berharga. Ya, merupakan rahasia. Ya. Terus kalau kita hubungkan dengan budaya positif, kemudian disiplin positif, kira-kira hubungannya di mana ya Bapak Ibu ya? Nah, disitulah bahwa kita memiliki, sebenarnya kita yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dengan demikian bahwa jika kita ingin menerapkan disiplin positif, diri kita lah yang mengontrol diri kita, bahwa kita ingin seperti ini, ingin seperti itu. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita bisa mengontrol orang lain, nah itulah maka kita akan berhadapan dengan siswa-siswa yang selalu melanggar peraturan, selalu melanggar keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, karena mereka memiliki posisi kontrol tersendiri, karena mereka lah yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya sendiri dia mengontrol secara baik, tentunya kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak tenaga untuk menerapkan aturan yang selama ini kita terapkan. Nah, demikian untuk gambaran disiplin positif. Ya, jadi sesuai dengan stimulus respon tadi, kemudian teori kontrol.
menurut stimulus respon. Jadi itu menurut pandangan kita sebelumnya, padahal ada lagi yang dikuatkan menurut teori kontrol. Nah, jadi saya bisa mengontrol orang lain tadi menurut stimulus respon, kemudian kalau teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian menurut teori kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, kemudian kalau teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Nah, itu untuk berdasarkan stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian mengenai disiplin positif tadi, kalau kita biasanya mendengar kata-kata disiplin itu biasanya berhubungan dengan apa ya Bapak Ibu? Aturan, ya. Apalagi Bapak Ibu? Kesepakatan. Setiap kita mengatakan ini tidak disiplin dan ini pasti kita berhubungan dengan yang namanya hukuman karena melanggar aturan. Nah, itu yang sementara ini menurut pemahaman kita ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya disiplin itu adalah memiliki makna dari bahasa Latin yaitu artinya belajar. Nah, jadi disiplin itu adalah artinya belajar. Kebanyakan orang yang menghubungkan dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah alternatif terakhir bila perlu dan bila perlu tidak digunakan sama sekali tentang hukuman. Nah, sehingga murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi, di mana dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu jadi di dalam diri siswa jika dia sudah memiliki disiplin positif, tentunya itu berasal dari motivasi di dalam dirinya sendiri. Apabila masih belum memiliki disiplin positif, berarti itu belum termotivasi secara dari dalam, tetapi memiliki motivasi secara dari luar. Artinya dia memerlukan bantuan dari orang lain, barulah dia bisa menerapkan disiplin pada dirinya. Nah, kemudian disiplin positif tadi kita mengarah ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang ada itu seperti yang dikemukakan oleh teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Diane Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di mana di dalam tujuan dari pendidikan kita terhadap murid-murid kita, keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang kita tuju, yang kita arahkan adalah menuju ke arah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita arahkan nanti menuju ke profil pelajar Pancasila, di mana siswa kita nanti dia memiliki nilai-nilai yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai yang kita arahkan nanti ke dalam pribadi siswa kita di sekolah ini pada khususnya ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian berikutnya setelah budaya positif tentunya kita akan mengarah ke materi berikutnya, yaitu mengenai motivasi di dalam pribadi kita, yaitu
motivasi yang sering terjadi pada diri kita. Kemudian, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan penghargaan dan lain-lain? Kira-kira pernah ya Bapak Ibu ya. Di dalam kita melakukan sesuatu tentunya kita mengharapkan juga sesuatu yang akan kita dapatkan. Misalnya kita menginginkan mendapatkan senyuman dari orang lain, kita menginginkan adanya apresiasi dari orang lain, ataupun berupa reward dan hadiah dan sebagainya. Ya, dari 3 motivasi perilaku manusia itu menurut Diane Goshen dalam bukunya Sharing School Discipline menyatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini kira-kira mana yang terbaik untuk kita Bapak Ibu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ataukah kita melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ataukah kita melakukan sesuatu itu karena untuk diri kita, bahwa kita ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya? Kira-kira mana yang terbaik untuk diri kita, di mana kita nanti untuk melakukan sesuatu semestinya tidak lagi mengharapkan imbalan gitu ya, kemudian tidak lagi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya berhubungan dengan disiplin positif. Kenapa kita melakukannya? Nah, tentunya kita juga memiliki alasan-alasan tertentu terhadap dengan kehidupan kita masing-masing menurut pendapat kita ya Bapak Ibu ya. Padahal itu adalah merupakan motivasi apa yang terjadi di dalam diri kita. Jika kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka kita akan berangkat pagi-pagi, berusaha berangkat pagi-pagi karena kita misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tetapi kalau sudah misalnya suasananya sudah lenggang, nah kita akan kembali lagi sekiranya 5 menit lagi lah. Itu berarti kita belum memiliki motivasi di dalam diri kita atau motivasi internal secara maksimal. Jadi masih perlu kita kembangkan masing-masing terhadap motivasi diri kita tadi ya Bapak Ibu ya. Di mana kita mengarahkan tentunya motivasi yang kita miliki adalah bukan bersifat eksternal, tetapi untuk bersifat internal agar nanti bermanfaat untuk dalam masa yang lebih lama. Nah, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, bahwa itu merupakan tingkat motivasi yang terendah dari perilaku manusia. Jadi kalau kita sebelumnya kenapa melakukan sesuatu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah itu berarti kita sudah berada di motivasi yang terendah daripada motivasi yang lainnya. Kemudian di dalam tentunya menghindari ketidaknyamanan tadi akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari motivasi ini, maka tergolong ke dalam motivasi eksternal. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan juga Bapak Ibu atau penghargaan itu juga merupakan motivasi eksternal karena masih berada di satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama tadi. Nah, di mana kita kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan tentu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi apabila kita ingin melakukan sesuatu dan masih bertanya apa yang akan kita dapatkan, nah itu berarti kita telah melakukan motivasi yang secara eksternal, belum motivasi
pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, kemudian untuk motivasi yang ketiga tentunya tadi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini adalah merupakan motivasi internal di mana nanti di dalam kita melakukan akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, nanti kalau kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang tergolong ke dalam internal, nanti kita akan menginginkan bahwa diri kita akan menjadi seperti ini, di mana tentunya mengarah ke hal-hal yang positif dari sebelumnya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, jadi kalau melakukan sesuatu dengan adanya motivasi di dalam diri atau motivasi internal, maka di sana akan mengarah adanya disiplin positif terhadap diri kita masing-masing. Nah, itu yang kita harapkan nanti terhadap murid-murid kita, di mana di dalam mereka mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan, tentunya kita berharap dia memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Artinya mereka sadar bahwa pentingnya di dalam belajar untuk mereka nanti ke depannya untuk apa. Nah, kalau mereka sadar belajar itu ke depannya nanti untuk menjadikan mereka sukses dan sebagainya, tentu mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh tanpa kita berikan paksaan, kita berikan hadiah dan sebagainya. Nah, itulah yang kita harapkan nanti dengan memiliki motivasi internal, maka disiplin positif akan terwujud. Ya, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan tadi, tentunya itu adalah merupakan tujuan disiplin positif, di mana menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau internal yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, itulah yang kita harapkan nanti tentunya terhadap murid-murid kita di dalam menerapkan disiplin positif, yaitu berasal dari motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, sehingga nanti kita akan merasakan dampaknya, tentunya kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran merasa nyaman, kemudian tenang, begitu juga murid-murid yang lain dalam mengikuti pembelajaran. Ya, untuk motivasi hukuman dan penghargaan. Ya, untuk hukuman dan penghargaan kita lihat dari kegiatan pemantik ini, yaitu IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada IFA dan IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA dan menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa. Kemudian dan minta IFA untuk maju ke depan dan meminta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, itu di dalam suatu proses pembelajaran di mana ada murid kita yang tidak fokus dalam memperhatikan pelajaran, tetapi dia melakukan hal-hal yang lain, diantaranya tadi adalah
setuju Bapak Ibu, di mana Pak Seno tadi meminta si Iva tadi maju ke depan kelas dan langsung sambil menunjuk hidungnya bahwa mengisyaratkan dia melakukan kesalahan pada saat pembelajaran. Nah, kira-kira setuju tidak yang dilakukan Pak Seno ini Bapak Ibu? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Pak Senonya kurang menghargai siswa. Apalagi Bapak Ibu? Kira-kira kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Jadi karena Iva tadi tidak memperhatikan pelajaran, maka dia berdiam diri dan menggambar, maka dia mendapat hukuman dari Pak Seno. Ya, dengan memperhatikan pemantik tadi bahwa yang dilakukan Pak Seno seharusnya dia menerapkan apa dari ketiga hal tersebut. Dia menerapkan hukuman, kemudian ada kalanya menerapkan konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, di dalam menerapkan hukuman, konsekuensi dan restitusi terhadap kasus tadi diharapkan tentunya adalah melakukan restitusi ya Bapak Ibu ya. Kalau melakukan hukuman terhadap Iva tadi, maka Iva akan menjadi sesuatu yang dia merasa menjadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena dia diminta untuk berdiri di depan ruangan sambil di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, kemudian teman-temannya menertawakan dan kelas menjadi gaduh. Nah, kemudian kalau diberikan konsekuensi tentunya sesuatu harus terjadi, kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, jadi kalau memberikan hukuman terhadap anak tadi, maka anak akan merasa hilangnya itu lama. Artinya dia masih hatinya tidak plong karena dihukum. Padahal dia melakukan sesuatu itu adalah memiliki alasan kenapa itu sampai hal itu terjadi. Nah, jadi kalau diberikan konsekuensi juga tidak nyaman, tetapi dalam waktu jangka yang pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk si anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau kita berikan hukuman. Kemudian konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau diberikan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, itu di dalam kita melakukan proses pembelajaran biasanya ya Bapak Ibu ya. Kita tidak memungkiri tentunya di dalam diri kita masing-masing pernah melakukan hukuman, ya kan Bapak Ibu? Pernah juga melakukan konsekuensi, pernah juga melakukan restitusi. Nah, dengan kita sama-sama belajar dalam sharing pendapat ini, tentunya kita bisa memilih apa yang ideal yang kita lakukan terhadap murid kita di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dia melakukan sesuatu, itu berarti ada alasan-alasan yang mereka buat atau alasan yang mereka punya sehingga sesuatu itu terjadi. Nah, kalau kita melihat dari gambaran yang terjadi dari Pak Seno tadi, bahwa si Iva tadi dia memiliki alasan bahwa di dalam proses pembelajaran dia menginginkan model belajar yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan potensi yang dia miliki. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan terhadap murid kita bahwa mereka semua harus mengikuti pola pembelajaran kita dengan metode ceramah misalnya ya. Padahal di siswa yang lain dia tidak merasa nyaman kalau di dalam proses pembelajaran hanya dilakukan dengan metode ceramah. Tapi ada siswa yang menginginkan dengan metode yang lain, misalnya dengan metode tanya jawab atau dengan eksperimen atau membawa ke lingkungan belajar di luar kelas. Nah, itulah yang kita hadapi sekarang ini dalam proses pembelajaran. Ya, untuk tentunya
memberikan konsekuensi dan restitusi itu merupakan disiplin yang merupakan identitas sukses. Nah, jadi berkisar di antara konsekuensi dan restitusi. Kita diharapkan menuju ke arah restitusi, di mana nanti di dalam sesuatu hal yang mereka lakukan tentunya memiliki alasan. Nah, di mana di dalam alasan yang mereka lakukan itu kita akan sharing pendapat dengan siswa kita sendiri untuk mencari jalan keluarnya nanti bagaimana sehingga mereka tidak mengulangi hal-hal tersebut kembali di dalam proses pembelajaran. Ya, untuk program disiplin positif tadi terhadap restitusi tentunya memerlukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi di dalam restitusi mereka nanti akan menemukan solusi yang terbaik untuk diri mereka sehingga nanti bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut teori Gosen terhadap restitusi, di mana proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, untuk kesimpulan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi, bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan berupa fisik maupun psikis murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, itu untuk konsekuensi. Kemudian terhadap hukuman atau konsekuensi, biasa kita menemukan di sekolah kita ada kejadian-kejadian misalnya ya Bapak Ibu ya, di mana kejadian itu kita menganggap bahwa itu adalah akan menjadikan murid kita jerah, murid kita kapok agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, tetapi di situ berakibat tadi ada yang murid merasa tersakiti dalam jangka waktu panjang dan murid juga merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini juga di pelajaran matematika biasanya juga pernah terjadi karena tidak mengerjakan PR. Nah, maka soal dari PR 2 soal itu akan diminta untuk menulisnya 5 kali. Nah, kita kan sebelumnya berharap bahwa murid kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama, tetapi ternyata masih saja mengulang. Nah, itulah yang kita pelajari pada saat ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki keadaan yang tadinya tidak baik untuk dilakukan karena merupakan motivasi eksternal misalnya, maka kita berharap ke arah yang lebih baik, yaitu di mana murid kita nanti akan memiliki motivasi internal. Ya, dari beberapa kalimat ini yang masuk hukuman yang mana Bapak Ibu? Kalimat 1 hukuman. Kalimat kedua hukuman. Kalimat ketiga konsekuensi. Kalimat keempat diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker.
konsekuensi. Nah, di mana konsekuensi ini adalah merupakan sesuatu hal yang sudah kita sepakati bersama antara guru dan murid. Nah, jika dia melanggar sesuatu, maka dia akan mendapatkan sesuatu juga. Nah, itu adalah merupakan konsekuensi. Kemudian yang merupakan konsekuensi juga adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kenapa itu dikatakan konsekuensi? Karena hukuman yang dilakukan, sesuatu yang mereka lakukan itu ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran pada saat itu. Kalau yang dikatakan hukuman tadi memberikan sesuatu hal yang mereka lakukan tetapi tidak berhubungan dengan pembelajaran yang dilakukan atau tidak berhubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Ya, kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan menurut kegiatan pemantik juga kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu. Ibu Anis, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas, setelah jam istirahat besar. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Kemudian pada suatu ketika Bu Anas berhalangan hadir dan digantikan oleh bapak atau ibu guru lain, maka terjadilah sesuatu hal di mana pada saat itu digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui adanya stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, dari gambaran peristiwa ini itulah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi pada saat murid-murid mau masuk ke dalam ruangan kelas, ternyata tidak masuknya secara rapi, berebutan, ada yang lari-lari dan sebagainya. Seperti murid-murid kita juga pada umumnya kadang-kadang melihat gurunya berjalan dari kantor, barulah berlarian ingin menuju ke ruangan, sampai di ruangan lalu ngos-ngosan sambil keringat bercucuran dan sebagainya. Nah, sehingga memancing emosi dari kita sebagai guru. Maka tibalah ada segelintir hukuman, begitu juga bisa konsekuensi. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh Ibu Anas ini termasuk motivasi apa, Bapak Ibu? Motivasi eksternal, jadi berasal dari luar. Dia melakukan sesuatu yang baik itu karena mendapat penghargaan. Nah, tetapi kalau sudah tidak diampu oleh Ibu Anas lagi, diganti oleh guru lain, maka dia kembali ke semula, kembali lagi ke karakter mereka masing-masing. Nah, itulah bahwa penghargaan itu akan dihukum dengan suatu penghargaan. Itu merupakan artinya penghargaan itu bisa menghukum diri siswa itu sendiri sehingga mereka termotivasi karena adanya imbalan. Nah, kemudian
bosan dengan metode ceramah, berarti kita sebagai guru bisa memikirkan dengan metode yang lain atau metode yang bervariasi. Nah, sehingga kebutuhan mereka akan terpenuhi. Nah, jadi mereka melakukan sesuatu kesalahan itu tentunya juga berhubungan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, itu nanti akan disampaikan pada materi berikutnya juga, yaitu pada 5 kebutuhan dasar. Ya, untuk cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, kemudian tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, itu adalah dihukum dengan penghargaan. Ya, untuk motivasi dari dalam diri atau intrinsik, Bapak Ibu, saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, jadi kita memiliki anak di usia TK biasa, Bapak Ibu, ya, di mana awal dari belajar membaca, mereka bersemangat sekali di dalam mengikuti pembelajaran di sekolahnya, kemudian diberi tugas untuk belajar membaca dan mereka bisa. Nah, di sana terlihat senyuman yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itulah sebenarnya penghargaan yang mereka dapatkan sesungguhnya. Tetapi kalau pada saat mereka bangga dengan dirinya sendiri, kita memberikan sesuatu untuk pencapaian itu, maka sama saja kita mengambil kegembiraan yang sedang dia rasakan secara alamiah. Nah, jadi dengan mereka bangga mendapatkan sesuatu dengan usaha mereka sendiri, itu adalah merupakan suatu penghargaan yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita imbangi dengan memberikan sesuatu hal yang lain lagi, sama saja kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, kemudian yang ketiga tadi restitusi. Nah, di mana restitusi tadi kalau kita lihat dari pemantik ini adalah bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda akan menolak semua tindakan itu atau tawaran itu dan akan bilang tidak usah. Nah, itu juga pernah terjadi di dalam diri kita masing-masing, ya Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran. Padahal mereka ingin memberikan alasan, tetapi kita menolak. Gak usah menyampaikan sesuatu, Ibu sudah paham, kamu melakukan ini karena ini. Ya, baik, kamu mengerjakan satu soal di papan tulis. Itu biasanya yang kita lakukan. Itu karena terjadi sesuatu yang tanpa kita sadari bahwa itu merupakan identitas gagal untuk murid kita sendiri. Nah, itulah di dalam restitusi ini nanti untuk tujuannya tentunya untuk mengarahkan murid kita itu akan menjadi orang yang sukses dengan mencari solusi, mencari nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga nanti akan menguatkan karakter mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, ini berhubungan dengan restitusi, Bapak Ibu. Apa yang kira-kira dilakukan? Menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Nah, biasa itu kita sering, kamu kemarin juga begini, tidak mengerjakan tugas, sekarang diulang lagi. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, itu juga sering kita tanyakan kepada murid kita, karena kita juga bingung, kenapa sampai kamu lakukan? Akhirnya kita bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kemudian mengkritik dan mendiamkan
cepat mendapat kepuasan, ingin cepat mendapatkan alasan dan sebagainya, ternyata itu adalah merupakan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Ya, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu? Bagaimana respon kita sebaiknya? Menanyakan terlebih dahulu alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Konfirmasi kesalahan. Iya. Nah, ya, jadi cara menanamkan budaya positif ke siswa kita tadi atau ke murid kita dengan menggunakan restitusi, di mana proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi dan masalah mereka. Jadi kita membantu mengajarkan mereka mencari solusinya sendiri. Kemudian membantu murid berpikir tenang, berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan. Jadi kita membantu murid kita berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid tadi, itu yang menurut dosen tadi adalah merupakan proses restitusi. Jadi di akhir dari restitusi kita mengharapkan siswa akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi tidak lagi merasa tersakiti atau merasa tidak nyaman dalam waktu panjang atau waktu yang singkat. Ya, tadi sudah disebutkan oleh menurut teori Gosen bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya, itu untuk restitusi, kemudian hukuman, konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita sama-sama nanti akan memperbaiki diri di dalam proses pembelajaran kita menghadapi murid. Kita tentunya sama-sama menghindari hukuman. Tapi kita bisa belajar dari berawal konsekuensi dulu supaya nanti menuju restitusi lebih mudah. Karena kalau kita melakukan langsung restitusi tentunya apa yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran juga tidak bisa secepat kilat bahwa kita akan sadar, tidak ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita berawal dari konsekuensi yang kita lakukan sehingga dari situ kita bisa menanamkan nilai-nilai yang harus mereka percaya dengan kita menggunakan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas ini juga merupakan suatu budaya positif yang kita terapkan di kelas kita juga, di sekolah kita. Yang mana sebelumnya adalah merupakan peraturan, suatu peraturan di sekolah kita atau peraturan di kelas kita. Nah, di mana di dalam budaya positif yang kita pelajari ini kita nanti akan menuju ke arah keyakinan kelas. Nah, nanti di dalam masing-masing kita memiliki kelas, kita diusahakan untuk bisa membentuk keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, supaya nanti kita berharap bahwa dengan adanya keyakinan kelas atau nilai-nilai yang mereka percaya, itu akan membangun budaya positif di kelas mereka tersebut, sehingga di dalam terjalinnya terkondisikan dengan lingkungan positif menuju budaya positif, tentu kita berharap nanti akan terjadi pembelajaran yang aman dan nyaman. Nah, di mana keyakinan kelas itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah sesuai dengan budaya positif tadi. Ya, kemudian apa keyakinan kelas itu sendiri? Ya, misalnya kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Nah, itu peraturan yang kita dengar dari kepolisian ya, misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita hubungan dengan keyakinan kita, apakah kita memakai
menggunakan helm untuk berkendaraan bukan hanya untuk mentaati peraturan yang telah ada, tetapi kita lebih yakin ke arah keyakinan yang kita miliki, kita arahkan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita amati tadi sebelumnya. Ya, begitu juga dengan penggunaan masker ya Bapak Ibu ya, penggunaan masker di dalam kondisi COVID dan mencuci tangan saat pandemi. Nah, kira-kira itu juga apakah menurut peraturan saja kita menggunakan masker atau bagaimana Bapak Ibu? Ya, jadi juga merupakan suatu keyakinan akan kesehatan, jadi menjaga kesehatan. Nah, itulah yang akan kita terapkan nanti di kelas-kelas kita, bahwa apa yang akan terjadi di kelas terhadap hal-hal yang negatif, maka kita arahkan ke dalam hal-hal yang positif. Nah, di mana nanti di dalam peraturan keyakinan kelas tentunya kita membuatnya berdiskusi atau sharing pendapat dengan siswa kita sendiri, tukar pendapat antara individu atau kelompok, di mana nanti akan menyepakati keyakinan-keyakinan kelas yang mereka percaya. Jadi kita minta pendapat mereka masing-masing nanti untuk menuliskan pendapat mereka tentang keyakinan-keyakinan yang mereka yakini, sehingga mereka nanti dengan keyakinan yang mereka yakini sendiri tentunya mengarah ke dalam motivasi internal bahwa dirinya akan meyakini prinsip-prinsip tersebut. Ya, misalnya di dalam kelas kita tentang terlambat masuk kelas, artinya tidak tepat waktu kehadirannya pada jam pelajaran sudah berbunyi tapi mereka masih di luar misalnya. Nah, itu kita arahkan mereka nanti akan menuliskan keyakinan apa yang mereka yakini. Jadi kalau terlambat hadir itu misalnya keyakinan yang diyakini apa Bapak Ibu? Terlambat hadir ke sekolah atau terlambat hadir masuk di dalam ruangan, kira-kira keyakinan yang kita yakini apa? Misalnya disiplin waktu atau tidak menghargai waktu. Jadi menghargai waktu keyakinan yang kita ambil atau disiplin. Ya, itu contoh untuk keyakinan kelas nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing. Banyak hal lagi selain terlambat, begitu juga tidak memperhatikan pada saat pembelajaran, kemudian tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, itu kita arahkan ke sana, di mana di dalam keyakinan kelas nanti menggunakan kata-kata yang bernilai positif dan mudah dipahami dan mudah dilaksanakan untuk murid-murid kita sendiri. Kemudian kenapa alasan kita membuat keyakinan kelas atau sekolah? Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tidak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter, sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan sekolah. Nah, jadi dengan menurut kesepakatan bersama tadi, maka mereka tidak lagi menjadi terpaksa di dalam melaksanakan kesepakatan yang sudah dituliskan di kelasnya masing-masing. Kemudian kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, jadi yang kita tinjau adalah yang pertama tahapan menciptakan program kebajikan sekolah. Jadi yang pertama dulu kita lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Apa saja nilai-nilai yang telah disusun bersama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama di sekolah. Jadi di sekolah tersebut yang utamanya apa? Artinya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam hal apa? Nah, itu yang bisa kita jadikan nilai-nilai kebajikan yang sebagai utamanya. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Setelah nilai-nilai tadi sudah disepakati, maka kita buat menjadi sebuah poster atau kita buat di dalam medsos keyakinan kelas atau keyakinan kelas kita, ya, supaya mereka ada bangganya dengan kelas mereka bahwa memiliki
keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati dan akan dijalankan. Ya, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian tidak perlu terlalu banyak, namun mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak diterapkan di lingkungan. Keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Partisipasi dan kontribusi semua warga kelas dalam pembuatan keyakinan melalui curah pendapat. Nah, itu pembentukan keyakinan kelas nanti. Ya, misalnya peraturan kita membantu teman yang kesulitan saat pembelajaran. Nah, berarti akan kita bentuk menjadi keyakinan menuju ke nilai kebajikannya adalah tolong menolong. Kemudian kembalikan barang ke tempatnya. Nah, itu keyakinan yang kita ambil adalah disiplin. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu juga kita kelompokkan dalam nilai kebajikan atau keyakinannya adalah disiplin. Menyimak penjelasan guru. Nah, itu termasuk ke dalam menghormati orang lain. Menyapa guru setiap hari. Nah, itu juga nilai kebajikan yang diambil, yang diyakini adalah sopan santun. Kemudian berbicara dengan kata-kata positif juga merupakan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan dalam hal sopan santun. Nah, itu contoh-contoh untuk kita nanti menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ya, ini contoh untuk keyakinan kelas 7. Kelas 7 contoh, yaitu keyakinannya adalah hormat. Nah, di mana dalam hormat itu kami menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu keyakinan yang mereka sepakati sehingga bisa kita ambil nilai kebajikannya adalah hormat. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, itu nilai keyakinan yang diambil adalah bekerja. Kemudian keyakinan yang diambil diterima dan dimiliki, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, masih banyak lagi contoh yang lain ya Bapak Ibu. Tentunya siswa-siswa kita semua kreatif dalam berkata-kata. Nanti mereka akan memberikan pendapat-pendapat yang beragam sesuai dengan kesepakatan yang mereka yakini. Jadi mudah-mudahan setelah adanya diseminasi ini, sebelumnya juga pernah dilakukan oleh ibu sebelumnya, yaitu Bu Mardiana, juga menyampaikan hal yang sama dan dilakukan juga pada hari ini. Tentunya kita bersama-sama nanti akan menerapkan keyakinan kelas kita di kelas kita masing-masing yang dipimpin oleh wali kelas. Kemudian ada kesepakatan dalam belajar. Nah, itu tentunya dipimpin oleh guru mata pelajaran masing-masing. Jadi setiap mata pelajaran tentunya memiliki kesepakatan dalam belajar dan setiap kelas memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita semua nanti menerapkan secara keseluruhan dimulai dari tahun ajaran baru nanti. Itu diharapkan pada kegiatan Prakmos nanti itu yang diusulkan kepada kepala sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari mulai sekarang kita sudah belajar menyusun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, dan kita akan nanti merasakan apa dampak yang ada setelah kita bentuk keyakinan kelas bersama murid. Tidak lagi berupa peraturan, di mana peraturan yang sudah terdahulu itu adalah merupakan sesuatu yang timbul karena satu arah. Jadi guru yang membuat bahwa jika terlambat masuk ke dalam kelas, kamu akan mengerjakan PR halaman ini misalnya. Nah, itu adalah merupakan sesuatu peraturan yang tentunya dibuat dalam satu arah, tidak melalui kesepakatan bersama dengan murid kita sendiri. Ya, itu untuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian materi berikutnya posisi kontrol. Nah, posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Jadi pada diri kita sebagai guru, kita itu adalah memiliki 5 posisi kontrol. Nah, di mana 5 posisi kontrol ini nanti
di dalam diri kita tentunya kita pernah melakukan di kelima posisi itu. Kemudian dari 5 posisi itu kira-kira nanti kita bisa menyimpulkan terhadap diri kita masing-masing. Jika kita memiliki motivasi internal atau motivasi eksternal, nanti kita akan merasakan mana yang ideal yang kita lakukan di dalam kita menuntun murid-murid kita, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang ada di dalam diri kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa menuliskan di kertas Bapak Ibu masing-masing posisi mana yang ada di Bapak Ibu masing-masing. Kira-kira sebagai penghukum kah, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Di dalam diri kita masing-masing terhadap kita menuntun murid-murid kita dalam proses pembelajaran. Semua Bapak Ibu ya, kita pernah berposisi di kelima posisi ini. Sebagai penghukum juga kita pernah. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah juga kita pernah. Sebagai teman juga, sebagai pemantau juga, dan sebagai manajer. Tetapi pada kebanyakan waktu kira-kira sebagai apa? Artinya lebih sering kita di kondisi yang mana? Sebagai pemantau dan teman, ya. Ya, baik, kita lihat masing-masing dulu ya Bapak Ibu. Sebagai penghukum bagaimana? Ya, kalau kita bertindak sebagai penghukum, nah hukuman itu bisa berupa fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, itu biasanya kita menerapkan kan karena peraturan sekolah, kamu melanggar maka kamu akan seperti ini. Nah, itu berarti kita sedang berada dalam posisi penghukum. Nah, di mana guru akan menerapkan posisi penghukum, akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, itu berarti kita sedang berada dalam posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah yaitu guru akan berusaha lebih bersuara lebih lembut. Nah, guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian sebagai pemantau, itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian apabila kita berposisi sebagai manajer, tentu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di kelima posisi kontrol ini terhadap murid-murid kita bisa kita simak dari tayangan singkat berikut terhadap perlakuan kita sebagai guru terhadap murid. Apakah kita pernah melakukannya? Nah, kita simak sama-sama Bapak Ibu ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket,
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sudah memperhatikan contoh penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Tentunya kita sudah menyimak mana posisi kontrol yang di mana murid-murid kita itu merasa nyaman. Kira-kira pada posisi mana Bapak Ibu? Pada posisi manajer. Jadi kalau kita sebagai penghukum, murid kita terlihat sedih. Sebagai pembuat rasa bersalah, tambah sedih lagi. Kemudian sebagai yang ketiga tadi adalah sebagai teman, merekanya senang, tetapi di belakang akan melanggar lagi karena ada guru yang membantu katanya sebagai temannya. Kemudian sebagai pemantau, nah, mereka merasa bahwa karena terpantau maka akan menepati apa yang mereka langgar tadi menjadi suatu hal yang ke arah positif karena terpantau oleh gurunya. Kemudian sebagai manajer, di mana siswa akan merasa nyaman karena mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dengan menerapkan keyakinan-keyakinan yang mereka percaya. Nah, itu untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar, kemudian nanti diakhiri dengan restitusi. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini pada 5 kebutuhan dasar manusia adalah diantaranya kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang, akan kebebasan, akan kesenangan dan akan kekuasaan. Nah, di sana kalau kita hubungkan dengan disiplin positif tadi, di mana pelanggaran-pelanggaran yang siswa kita lakukan tentunya memiliki alasan sesuai dengan kebutuhan yang belum terpenuhi pada diri mereka masing-masing. Nah, itulah alasan mengapa mereka melakukan suatu pelanggaran, tentunya mengarah kepada pemenuhan terhadap kebutuhan mereka belum terpenuhi. Nah, maka kita sebagai guru tentunya dengan melakukan restitusi tadi kita akan mengajak murid kita mencari solusinya, di mana nanti mereka akan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Di antaranya kalau mereka akan kebutuhan bertahan hidup, maka kita akan mencari solusi bersama terhadap murid kita tadi agar kebutuhan mereka terpenuhi. Kemudian akan cinta dan kasih sayang, misalnya kita menghadapi siswa yang perlu perhatian lebih atau membutuhkan perhatian, maka mereka akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, ternyata mereka memerlukan perhatian lebih dari kita. Nah, itu berarti mereka memenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian akan kebebasan. Nah, kebebasan tentunya mereka akan memilih menentukan minat belajar mereka dalam pembelajaran itu ke arah profil belajar mereka, apakah terhadap pembelajaran yang kinestetik, kemudian menghasilkan produk, kemudian konten. Nah, itu merupakan suatu kebebasan. Di dalam proses pembelajaran kita nanti kita mengarah kepada karakteristik diri murid kita masing-masing, sehingga kita bisa nanti mengarahkan ke arah pembelajaran atau tipe pembelajaran
restitusi yang sebelumnya, yaitu kita menggunakan restitusi pada posisi kontrol, yaitu 5 posisi kontrol dulu tadi kita menerapkan pada siswa kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan kita sebagai guru memposisikan diri sebagai, idealnya adalah sebagai manajer tadi Bapak Ibu ya, terhadap restitusi yang kita lakukan. Nah sekarang restitusi yang kita lakukan yaitu mengarah ke segitiga restitusi. Nah di mana segitiga restitusi ini menurut Diane Gosen juga telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, yaitu yang bernama dengan segitiga restitusi. Nah, di mana di segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi, yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah di mana akan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah kemudian distabilkan identitas, tentunya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah itu berarti dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian dalam tahapan menanyakan keyakinan. Nah menanyakan keyakinan nanti bahwa terhadap masalah yang mereka lakukan atau permasalahannya nanti kita arahkan ke arah keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Jadi terhadap pelanggaran mereka itu keyakinan kelas mana yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah itu di dalam tahapan segitiga restitusi. Di dalam ketiga tahapan tadi tentunya kita akan menghadapi nanti siswa kita akan dari identitas gagal akan menuju ke identitas yang sukses. Jadi dengan melakukan restitusi dengan posisi manajer, kemudian kita melakukan dengan segitiga restitusi, maka kita berharap nanti siswa kita akan memperoleh solusi yang terbaik dalam permasalahan yang mereka hadapi. Yang seperti yang sudah dicontohkan tadi, karena terlambat datang ke sekolah itu karena apa, dan mereka juga memberikan alasan. Kemudian kita menggali lagi lebih dalam keyakinan kelas mana yang mereka langgar atau keyakinan kelas mana yang seharusnya mereka tingkatkan. Nah mereka akan berpikir keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati, tentunya yang mereka langgar adalah tidak menghargai orang lain atau tidak disiplin dalam waktu. Nah itu dalam posisi kita manajer, nanti kita akan merasakan bahwa kita akan mendapatkan murid kita akan merasa nyaman, kemudian senang dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya karena mereka menemukan solusi terhadap permasalahan mereka. Sehingga dengan menyadari hal tersebut, maka secara berangsur waktu maka akan menumbuhkan motivasi internal di dalam diri mereka, sehingga mereka menyadari nanti jika berbuat kesalahan mereka sadar, oh ini ternyata akan melanggar keyakinan yang sudah saya sepakati. Nah itu diharapkan nanti pada segitiga restitusi yang sudah kita lakukan, kita akan mendapatkan murid-murid yang tetap merasa nyaman dalam melakukan proses pembelajaran yang kita lakukan. Tetapi kalau kita berposisi sebagai hukum misalnya yang sudah kita lakukan selama ini, kita juga pernah merasakan bahwa setelah dihukum, maka setelah masuk pembelajaran mereka masih cemberut. Artinya tidak senang dalam mengikuti pembelajaran kita karena mereka merasa terhukum. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini, kita berposisi mengarah ke manajer, kemudian kita menggunakan tahapan dari segitiga restitusi. Kita mengharapkan bahwa nanti siswa yang mendapatkan permasalahan tersendiri akan mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga menguatkan karakter mereka menjadi karakter yang lebih baik, bisa menerapkan budaya positif, sehingga menciptakan lingkungan positif di kelasnya. Nah, sehingga mereka akan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, itu diharapkan dari paparan atau penyampaian pada hari ini, semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada satu hal yang mau disampaikan dari perwakilan
inti dari hal yang menunjang budaya positif itu terbentuk, tentunya kita memerlukan kolaborasi yang bagus di antara kita semua, ya Bapak Ibu ya, di antara warga sekolah, semua yang ada di sekolah kita ini, kepala sekolah, guru, siswa kita, begitu juga dengan tenaga pendidikan yang lain. Jadi kita bekerja sama dalam mewujudkan nilai-nilai budaya positif, sehingga apa yang sudah ada di sekolah kita kembangkan lagi menjadi budaya positif yang lebih luas lagi. Nah, karena apa? Karena kalau kita tidak menerapkan dari awal, dari tahapan-tahapan tadi, kita sulit akan menuju budaya. Jadi kalau sudah menuju budaya kan tentunya akan menuju ke lingkungan yang positif. Nah, yang berawal dari tadi keyakinan kelas, kemudian adanya lingkungan positif, maka akan membentuk budaya positif. Nah, jadi budaya positif yang terjadi di lingkungan sekolah nanti kita harapkan di dalam kita mewujudkan visi dari sekolah kita, di mana menuju insan yang beriman dan bertakwa, berkarakter, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, tentunya dengan budaya-budaya yang kita terapkan akan terwujud. Ya, demikian Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan ada kesalahan yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga ada guru yang berkelanjutan nanti juga melaksanakan pendidikan yang serupa, sehingga kita di sekolah kita banyak guru-guru yang bisa menggerakkan. Nah, sehingga kita semua akan tergerak dalam menuju ke arah perubahan yang lebih baik lagi terhadap sekolah kita. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah rangkaian acara paparan di pagi hari ini. Selamat siang, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Mana kabar kalian hari ini? Sehat, optimis, luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, di mana kan kita belum membentuk keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Selama ini yang kita buat adalah peraturan kelas. Nah, di mana peraturan kelas itu adalah tentunya sebuah peraturan yang dibuat oleh ibu sendiri dan kalian harus mentaatinya. Nah, sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah merupakan suatu keyakinan, tapi di dalam membuatnya kita melalui kesepakatan bersama. Jadi tidak lagi satu berasal dari guru saja, tetapi ada saran-saran dari kalian supaya kalian nanti menerapkannya tidak secara terpaksa. Nah, tetapi menurut keyakinan dalam diri kalian masing-masing. Nah, sehingga nanti kalian menerapkannya secara ikhlas. Oh iya benar. Kalau kita demikian, maka saya akan bertambah lebih baik. Jika saya misalnya masuk kelas dengan tepat waktu, maka saya bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran
menilai kebajikan tersebut. Ya, jadi apa yang kalian usulkan dari pendapat kalian masing-masing terhadap keyakinan kelas, nah kita arahkan nanti ke arah nilai-nilai kebajikan. Ya, baik, kalian sudah siap? Kalian masing-masing? Sekarang kalian tulis usulan kalian masing-masing untuk keyakinan kelas kita nanti. Ya, silakan kalian tulis di kertas yang di luar ini ya. Ya, ditulis sesuai dengan usulan kalian. Bapak Kepala Fakultas. Nah, yang kalian dapat duluan silakan ditulis. Nanti yang sudah selesai nulis kalian tempel di karton yang sudah disediakan di papan tulis yang berwarna hijau. Tulisannya agak besar ya, supaya kita bisa membacanya. Kalau terlalu kecil nanti kita kurang jelas membacanya. Ya, yang sudah siap ditempel, silakan ditempel di karton warna hijau. Disusun satu per satu ya. Nah, ikuti bawahnya lagi. Yang menyamping juga boleh. Ya. Jadi nanti mengikuti yang lain bisa di bawah. Lagi yang sudah. Silakan ditempel di karton yang berwarna hijau. Ya, diatur di dalamnya. Silakan yang lain lagi. Ayo yang sudah ditempel semua bersama-sama boleh. Biar cepat semua tertempel. Ya, di bawahnya lagi boleh disusun. Ya, diatur menempelnya tersusun ke bawah, ke bawah, ke bawah.
usulan dari kita semua. Ya, baik, kita akan sepakati dari usulan-usulan kalian ini. Nanti Ibu akan mengelompokkan usulan-usulan yang sama, kita kelompokkan jadi satu. Ya, baik, untuk yakin bahwa Tuhan itu ada. Kemudian apa nih? Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Jagalah kerapian kelas. Tidak membeda-bedakan teman. Mengumpulkan tugas dan PR dari guru tepat waktu. Menjenguk teman yang sedang sakit, membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, kalau kita kelompokkan kira-kira ke nilai yang mana? Positif. Menjenguk teman yang sedang sakit, membantu teman yang sedang kesusahan, saling menghormati. Ya, baik, kita tempel dulu untuk saling menghormati. Saling menghormati. Ya, baik. Kemudian yakin bersih itu sehat, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini berarti dalam nilai apa? Disiplin. Atau apa lagi? Selain disiplin apa lagi? Yakin bersih itu sehat atau menjaga kebersihan kelas. Berarti kita ambil keyakinannya adalah kebersihan. Kebersihan. Atau kesehatan, ya kan? Nah, kebersihan atau kesehatan. Kemudian kita mengambil lagi ada ini menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Kita kelompokkan tadi untuk saling menghormati, kemudian kebersihan, kemudian disiplin. Apa tadi? Setelah disiplin, kemudian sopan santun. Terus bagi keyakinan yang kita yakini tadi, saling menghormati, kebersihan atau kesehatan, disiplin, sopan santun, kemudian bertanggung jawab. Ya, sekarang Ibu kelompokkan, masing-masing kita kelompokkan untuk saling menghormati. Ya, untuk disiplin. Ada usulan kalian yang sama ya, jadi sudah terwakili dari yang Ibu tempel ini ya. Jadi sudah terwakili dengan usulan yang Ibu tempel. Jadi yang tidak ditempel ke lembar orennya itu berarti kata-katanya sama. Bagus sekali usulan-usulan kalian. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan ya. Diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari dalam belajar di sekolah.
sudah terwakili ke keyakinan kelas kita untuk disepakati bersama. Ini menjadi keyakinan kelas 9A. Hal-hal yang kalian yakini diantaranya saling menghormati, kemudian kebersihan atau kesehatan, disiplin, sopan santun, dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian kalian kan sudah memiliki nilai-nilai yang sangat bagus untuk kalian terapkan, baik itu di sekolah, di dalam kelas, ataupun di lingkungan rumah kalian masing-masing. Nah, karena kalau kita memiliki nilai-nilai yang bagus di dalam diri kita dan kita terapkan, tentunya kita akan merasakan diri kita nyaman, senang dalam belajar karena suasananya tertib, ya. Terus lagi di dalam bergaul kita senang, tidak ada yang saling menyakiti, tidak ada yang saling membuli, dan tidak ada yang saling bertengkar dan sebagainya, karena kita sudah meyakini keyakinan kelas, yaitu tentang hal disiplin dan sopan santun. Ya, mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita terbentuk kalian terapkan dan kalian jalankan sebaik-baiknya, ya. Oke, ya, baiklah, terima kasih kepada kalian semua atas kerjasamanya sehingga terbentuknya keyakinan kelas kita untuk kelas 9A. Ya, Ibu ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.